kami hanya menyampaikan keterangan ini Pak, apa yang kami alami dan kami lihat, kami dengarkan, kami investigasi mulai dari nol, dari awal kejadian hingga akhir ini, bahwa apakah saudara Indah Wida patut untuk ditetapkan sebagai tersangka atau korban. Tentu itu adalah kewenangan dari kepolisian untuk menetapkan. Dari sini dapat kita simpulkan saudara IWW bermain watak, bermain drama, ya, bermain congkak, dan adanya unsur-unsur penipuan, pencurian, penggelapan, pemalsuan, pembiaran, ingkar janji yang sengaja dihembuskan oleh Indah dan kroni-kroninya untuk membunuh karakter kami. Kami sangat perlu pendalaman kasus ini. Masalahnya selama ini kami kerja di luar Pak, di luar lapangan, karena kita adalah seorang wartawan, tentunya berhadapan dengan unsur-unsur kriminal itu hal yang biasa. Untuk itu kami meminta kasus ini didalami, dan untuk unsur-unsur ke masyarakat tentunya dapat dikomunikasikan dengan para pejabat dan instansi, antara aparat masyarakat, korban, dan masyarakat. Kami menuntut agar perkara peristiwa ini secara kumulatif dapat diungkap, dituntut, dan peristiwanya dengan pelaku-pelakunya dicari, karena jelas kami di sini merasa menjadi objek sengketa atau korban dari pembiaran, penipuan, penjegalan, pemerasan yang dilakukan oleh sistem di Dinas Pendidikan Tambak Remo kaitannya dengan hierarki, dan minta agar kami dapat berkomunikasi dengan polsek terdekat, ya, dalam hal ini adalah Polsek Tambak Remo, demi netralitas di dalam penanganan. Bahwa beberapa perkara dan peristiwa yang sudah kami sampaikan secara terbuka, kami minta digelar perkarakan dan diakumulasikan kerugian saya, tidak hanya kerugian moral, material, mental. Maka di dalam hal berkaitan pelanggaran hukum yang diduga disangkakan pada 553 yang bersangkutan, yaitu menyimpan surat milik orang lain, milik negara tanpa ada izin pembesar yang berwenang, dan penggelapan yang dilakukan terhadap surat-surat sertifikat milik keluarga kami dengan kepemilikan hak yang tidak sah. Pada pasal 55, para pihak ini tentunya diduga ada keterlibatan oknum kami tua atas nama Subi, ya, dan saudara Agus Warto Bayan, dan keterlibatan kepala desa Karangkonang atas nama Warso yang diduga turut serta mengotai minggat atau kaburnya saudara IWW dengan cara diculik seperti itu. Sebenarnya agendanya itu tidak hanya menculik saudara IWW, tetapi pembunuhan kepada saya. Dalam pasal 55, para pihak menahan orang atau barang di suatu tempat dengan tidak meminta diperlihatkan kepadanya terlebih dahulu surat perintah pembesar dengan keputusan hakim tetap atau suatu putusan hakim tetap yang menjadi alasan pelanggaran itu diterima atau ditolak. Ini menyerang kehormatan orang. Yang kedua adalah kehormatannya diserang di dalam hal ini bukan kehormatan dalam artian fisik atau bidang seksual, tetapi menyangkut nama baik. Kehormatan menyangkut nama baik, kepercayaan masyarakat, kepemilikan, kebendaan, dan hak. Dan harapan kami jika memang ini dapat dibuktikan terbukti kesalahannya sebagai aktor kejahatan atau pelaku kejahatan, sebagaimana kami sampaikan dan kami terangkan, dikuatkan oleh keterangan kepala sekolahnya bahwa di sana ada aroma tidak sedap, maka kami minta dapat segera dipercepat proses hukumnya dan dicatat sebagai rekomendasi atas pola dan tindakannya, dan menjadi dasar penentuan hukum sanksi disiplin dan administrasi kepada yang bersangkutan oleh Dinas Pendidikan berkaitan dengan reward punishment, watak, kelakuan, perilaku, dan catatan kriminal berantai beruntun yang melibatkan kepala Dinas Pendidikan dan rekan sejawat dan lain sebagainya. Saksi tentunya kepala-kepala sekolah tidak bisa menutupi lagi, Supawatin, Sunarto, Dahlan Istanto, Sudarmadi, ya, Subagi, semua tidak bisa menutupi karena sudah masuk di jenjang penelitian. Mungkin akan ada saksi lain, yaitu Siti Muawana, Nurkomsah, Jaswadi Sudiatna, Sunardi, Fatim Rusmini, dan lain sebagainya. Dan saya sungguh memohon agar supaya kasus ini dapat dikembangkan dan dapat dilakukan proses hukum seadil-adilnya setelah adanya pembiaran selama 13 tahun. Bahwa hukum harus selalu berproses.